Hai, Mike di sini. Kita lihat masing-masing merek laptop gaming pasti at least punya satu seri thin and light. Misal ROG punya Zephyrus, Predator punya Triton, dan MSI punya seri GS dan Delta. Bagaimana dengan Legion? Akhirnya mereka ada juga laptop gaming tipis yang benar-benar proper, yaitu Legion Slim 7 versi AMD. I guess kita semua udah tahu ya, Legion seri 7 alias seri laptop gaming paling elit dan paling mahal dari Lenovo Legion saat ini. Nah, Legion Slim 7 series ini punya bodi yang relatively terlihat sama dengan Legion 7, hanya saja jauh lebih tipis. Langsung kelihatan kok pada pandangan pertama bahwa ini tipis untuk ukuran Legion. Di antara banyaknya laptop gaming papan atas, ini termasuk yang kelihatan kalem ya, tegas dan elegan, selama RGB-nya dalam kondisi mati atau satu warna saja. Bahkan, andai warnanya silver, mungkin orang bisa ngira bahwa ini sebuah ThinkBook. Ya, soalnya logo-logonya pun pakai warna yang sama sekali nggak mencolok. Yang penting, hampir seluruh konstruksinya dibalut casing metal berkualitas dengan finishing hitam polos, kecuali untuk frame layar. Portabilitasnya bersaing lah sama Zephyrus M yang sama-sama berbobot slightly di bawah 2 kilo. Oleh karena engselnya yang terdapat di atas bodi, demi punya pantat yang memaksimalkan cooling, Legion Slim 7 punya layar yang bisa dibuka dengan mudah sampai rebahan. Engselnya solid, namun flexing masih ada akibat framenya yang tipis. Berbeda dengan Legion 5 Pro yang pakai rasio layar 16:10, Legion Slim 7 pertahankan layar IPS 15 inch resolusi QHD 16:9 standar dengan refresh rate 165 Hz. Hal ini mengakibatkan bezel bawah yang masih lebar, cuman mengingat ini laptop gaming ya nggak masalah. Layarnya pun nggak asal-asalan ya, bisa memanjakan retina siapapun karena warnanya bagus dan terang disertai label Pantone. Asik lah buat segala kebutuhan gaming dan perkontenan duniawi. Oh iya, posisi webcam masih di atas, pastinya pakai webcam cover yang tinggal di slide. Untuk login biometrik adanya sensor fingerprint yang nyatu sama tombol power. Percolokan simple, namun menarik, karena ada dua USB-C 3.2 Gen 2 support DP di kanan, lanjut charging port dan dua USB-A 3.2 Gen 2 di pantat yang salah satunya always on, lalu di kiri ada combo audio jack serta SD card reader full size. Yang jadi masalah, tidak terdapat HDMI sama sekali sehingga DP via USB-C adalah satu-satunya solusi. Apakah banyak performa yang dikorbankan demi mendapatkan form factor langsing? Versi yang kami pegang ini adalah versi mentok yang pakai Ryzen 9 5900HX dan RTX 3060 100W, tapi ada juga yang versi Ryzen 7 ditemani RTX 3050 Ti. Nggak ada versi 3070 karena ya takut kepanasan. RAM total 32GB, di mana hanya terdapat satu DIMM berisi 16GB yang berarti 32GB-nya lagi soldered. SSD bawaan sebesar 2TB, masih ada satu lagi slot kosong jika itu kurang. Meski dalam kemasan tipis, Ryzen 9-nya mampu mengeluarkan tenaga cukup optimal ya. Tembus 2200 dan main konsisten lah, apalagi saat single core kelihatan bahwa ini nggak di limit. Di sisi lain, RTX 3060-nya hanya terbatas pada rating 100W, di bawah rating TGP 130W yang ada di Legion 5 Pro. Still, buat sebagian besar aplikasi macam Blender dan Premiere, ini hitungannya masih ngebut. Cuma ketika gaming di resolusi QHD, nggak disarankan buat main settingan rata kanan plus ray tracing. As usual, kami coba Cyberpunk, SOTR, dan PUBG di sini. Oh, mohon dimaklumi bahwa performa cooling dari Legion Slim 7 bukanlah yang terbaik. CPU-nya yang tidak dilimit membuatnya panas, bahkan saat dipakai stress test suhu keyboard bagian tengah bisa mencapai 45 derajat. Ya, di WASD-nya sih agak mending ya. Terus toh jangan khawatir sebab stress test lolos. Sebenarnya nggak ada isu serius di sini kecuali suhu permukaan. Mengingat ini adalah laptop Legion papan atas, nggak heran kalau kita dapat keyboard True Strike yang low profile namun empuk dan responsif, dibarengi lighting RGB per key yang dikendalikan pakai Corsair iCUE. Jadi kalau punya peripheral Corsair juga, synchron lightingnya akan lebih mudah. Well, bedanya sama Legion 7 sebelumnya, tidak ada RGB-RGB-an pada exhaust. Touchpadnya luas, nyaman, dan terbuat dari aluminium. Kalau laptop ini punya kelemahan, gua rasa adalah di daya tahan baterai. Sekalipun pakai mode power saver dan setting layar 60Hz, laptop ini barely bisa bertahan 4 jam penggunaan ringan. Make sure adapter 230W ini nggak lupa dimasukin tas kalau mau jalan. Speaker hanya terdapat 2 dan itu downfiring semua, namun at least punya label Harman menjamin suaranya jernih.
Oke, overall kami senang dengan keberadaan Legion Slim 7 Series yang memberi alternatif lebih langsing dan ringan dibanding Legion 5 dan Legion 7 Series. Tapi di sisi lain, kami juga merasa harganya cenderung tinggi ya untuk sebuah laptop Ryzen. 24 juta itu cukup pricey untuk RTX 3050 Ti, apalagi yang versi RTX 3060-nya ini hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 32GB dan SSD 2TB, membuat harga MSRP menjadi 33 jutaan. Nah, untungnya kita dapat ADP selama 3 tahun plus Legion Ultimate Support, belum lagi bonus mouse Legion M500 dan headset Legion H300. Jadi kalau dipikir-pikir lagi, ini laptop tetap punya market tersendiri ya. Tapinya jika kalian tetap mau menang-mending, dipersilahkan scroll ke bawah. Pastinya jangan lupa buat like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.